Halo teman-teman, kali ini gue akan reaction sebuah video yang lagi rame antara Dewi Persik dengan Pak RT ya, perihal sapi kurban, menitipkan sapi kurban. Gak usah berlama-lama, mari kita saksikan klarifikasi dari pihak Dewi Persiknya seperti apa dan bagaimana nanti di akhir ending video. Mari kita tanggapi ya. Dan ini dia cuplikan Kenapa? videonya. Kan karena kemarin kan juga udah kronik banget ya Bu ya, udah bener-bener kayak apa, semua panas. Jadi daripada tambah panas, aku kayak hold dulu deh. Untuk masalah ini aku better untuk tengah dulu. Makanya aku bilang kalau misalkan saya salah denger ya saya minta maaf. Tapi yang saya dengar adalah yang tentang 100 juta ya dia emang minta seperti itu. Kalau misalkan mau Dibantu. angkatin, mau nggak berani bayar sekian gitu, bayar 100 juta. Aku langsung diem dan aku langsung pulang. Nah kayak gitu ceritanya guys. Jadi kalian mau percaya yang mana? Coba. Jadi ini ada dua versi. Satu versi yang memang telinganya agak nggak normal itu bilang, Kita tonton dulu iya sampai pak beres itu ya. nggak normal, sampai bentak-bentak aja, sampai denger tuh yang dibentak-bentak. Bilangnya bahwa ya nggak mau bantu bu karena menyangkut harga diri. Nah kalau yang satunya asisten aku bilang itu udah masalahnya udah kredit karena kan udah pada bersih tegang tuh, bapak-bapak ada di depan itu yang pada ikut politik tuh ada di depan 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 muka saya semua tuh, di depan muka. Hah? Udah tunjuk-tunjuk, udah bahas-bahas eras. Jadi asisten saya merasa takut nih ngaku ya. Asisten saya bilang udah deh daripada berantem. Akhirnya asisten saya bilang ya udah mungkin saya salah, saya minta maaf tuh. Jadi gimana, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau kalau saya pribadi gitu ya, selama saya di jalan Allah saya tidak takut karena memang saya jelas-jelas nggak ikut politik. Saya cuma pilih Pak. Nah, di sini kalau nggak salah ya, si Dewi Persik ini cuman hanya menitipkan sapi kurbannya ke masjid ya. Udah titip omongan juga ke Pak Ustadznya. Mungkin Pak Ustadznya miskomunikasi dengan Pak RT-nya gitu. Jadi mungkin Pak Ustadznya lupa nyampain atau kurang miskomunikasi atau gimana. Cuman itu aja, nitipin sapi kurban aja. Cuman mungkin PRT-nya di sini nggak nerima bahwa barang kalau ada penitipan sesuatu mungkin harus bertanggung jawab, dan PRT ini nggak mau ngambil tanggung jawabnya ya. Mungkin harus ada inilah ongkosnya gitu kan, biar atau apalah gitu ya. Dan kita lihat lagi cuplikan. Pak Ganjar, tapi bukan berarti saya ikut politik mau jadi apa. Lah kalau Pak RT ini udah jelas-jelas di baliho depan rumah saya. Ya, jadi gimana? Aduh, nggak usah ngomongin yang jelek-jelek tentang Pak Ganjar, nggak usah. Itu urusan kalian. Saya juga nggak pernah ngejelekin Pak Anies. Nggak usah. Ini ada yang ngomong tuh di situ tuh. Udah, kita itu mau berbeda pilihan, kita tetap saudara. Jangan mau diprovokasi. Nah ini biar kalian tahu cerita awalnya. Saya lihat kemarin ketika pada bersih tegang, antara Pak Ustadznya sama Pak RT ini tidak ada komunikasi. Nah itu kayaknya mungkin Antara Pak Ustadz sama Pak lah. Kalau ngomong masjid ini bukan tempat penitipan loh, masjid itu punya umat Islam, punya umat Muslim. Apalagi di belakang rumah saya. Emang salah aku warga di sini nitipin sapi saya sebentar doang karena saya lagi syuting. Toh saya juga bukan orang yang nggak peka ya, pasti saya akan tempelin duit lah, nggak mungkin nggak logikanya. nah itu kan bener kan. Percaya supir ya terserah kamu kalau mau percaya yang agak ganggu telinganya. Kalau saya sih percaya sama orang yang nggak mau ribut, nggak mau damai. Saya lebih percaya sama asisten saya yang normal telinganya. Karena dia gimana ya, oh ya kenapa Enji kamu? Ya kan aku bilang di situ ada videonya loh. Asisten saya mengatakan bahwa ya kalau saya salah saya minta maaf. Kalau saya salah saya minta maaf. Itu asisten saya bilang. Sampai akhirnya si bapak depannya Pak RT itu bilang, "Oh ya udah, kita cabut kata-kata itu ya. Kita cabut, kita delete kata-kata itu." Gitu.
Coba. Aduh. Orang mau sekarang ini sapinya kemana? Udah disembelih, Jelas udah banget sih di dibagi-bagi sini, sama warganya udah yang katanya dijelasin nggak nih mau. sama Dewi Persik nih. Pak RT jaya. Kalau bener insya Allah jaya. Tapi kalau nggak bener, Allah yang akan tangani langsung. Prinsipnya gitu aja. Kalau saya mah nggak butuh dibela siapa-siapa. Cukup dari dulu saya sudah sering dibenci sama orang, sering difitnah sama orang. Tapi Allah yang tolong saya, Allah yang angkat derajat saya. Lucu masih diperpanjang, ya pasti bukan diperpanjang. Udah viral kok. Kenapa bisa ada di sosmed? Awalnya saya lagi live di Instagram. Kemudian banyak orang mungkin, dan Pak RT juga mengakui di situ katanya ya mungkin itu beberapa warga kita, kenapa sapinya diangkut. Nah kalau memang RT-nya bijak bukan langsung marah-marah sama ART saya atau sama supir saya, langsung aja datang ke saya, Mbak DP, atau minta nomor teleponnya. Berapa sih nomor teleponnya Mbak DP? Atau mungkin kalau misalkan segan minta nomor telepon saya, tinggal ngomong aja sama ART saya, sini saya ngobrol sama Mbak DP. Mbak DP, kenapa kok sapinya mau dibawa? Kenapa? Lah logikanya hanya gara-gara tidak potong di sana kok ngamuk gitu loh. Sampai bawa-bawa. Sampai bilang sama bos kamu kalau enggak saya lepas ini sapinya. Lepas sapi dengan lepas tanggung jawab beda loh. Kalau lepas tanggung jawab itu pasti kalau ada apa-apa saya nggak ikut tanggung jawab ya. Itu bahasanya. Tapi kalau misalkan saya lepas sapinya itu mau dilepas sapinya. Coba. Ya kalau saya dibilang stres kenapa sayanya? Nggak ada hubungannya dengan mantan, mau nikah mau apa, nggak ada hubungannya. Saya udah punya tunangan, saya sudah dilamar sama pilot juga. Terus ngapain gitu loh? Kok dihubung-hubungkan dengan nggak ada hubungannya? Udah setahun juga, bercerainya juga udah setahun. Kenapa gitu loh? Lagian juga saya selama ini juga yang saya lakukan udah tiap tahun gitu bersama Pak RT, bersama Pak Ustadz. Kenapa? Nggak ada istilahnya apa namanya? Apa namanya? Nggak move on, nggak ada hubungannya dengan itu. Kita lagi ngomongin tentang kenapa daging saya ditolak, kan itu sombong. Sekarang yang sombong siapa? Dalam Islam itu nggak boleh loh. Orang berbuat baik kemudian ditolak. Seandainya pun memang tidak bersembelih di sana, tapi kan kita itu pingin ngasih daging seperti yang biasa kita lakukan. Tahun-tahun kemarin kan juga tidak sembelih di sana kan? Dagingnya tetap nyampe kan buat warga yang membutuhkan. Terus kenapa harus marah-marah? Kita kan punya niat baik, kok disusahkan? Justru mereka yang menyusahkan saya merasa seperti itu. Bukan saya yang menyusahkan ini, kenapa? Wajar aku bereaksi, aku kecewa. Aku dikeroyok ada beberapa orang cowok kok di depan saya bersih tegang sampai bicara tentang ras. Saya orang Betawi. Jangan rasis. Mau orang Betawi, mau orang Madura, mau orang apa semua sama, semua saudara. Jadi nggak usah rasis. Kenapa nggak korban di masjid itu? Karena memang tujuannya memang bukan korban di masjid itu. Dari awal saya sudah titip sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, ya udah di masjid aja, taruh di masjid. Kan dari awal aku udah nitip, bukan apa namanya? Bukan bersembelih di sana. Terus katanya bilang si Mbak Rosnya, Pak udah disampaikan sama Pak Ustadz. Lah kalau Pak Ustadz tidak nyampaikan ke Pak RT, ya kita nggak tahu. Berarti kan yang salah Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz tidak ada komunikasi dengan Pak RT? Cuma nitip sapinya doang sebentar karena lagi syuting, masa susah banget sih? Gak mau. Bagaimana saudara? Apa katanya kalau berak atau apa? Pak, yang bayar itu kan bukan bapak, yang bayar itu kan umat. Dari hasil kita nyaru duit di masjid, apa sih amal, kotak amal. Kenapa harus marah-marah? Dan bisa dibicarakan baik-baik kok Pak, Bu DP. Dan lagian ini kan sapinya ada di sini, walaupun dagingnya buat warga. Bisa nggak ini? Kan saya juga pasti nggak bakal diem. Saya pasti akan kasih amplopin duit. Nggak mungkin nggak Dewi Persik gitu. Parkiran aja saya amplopin anak-anak Karang Taruna sama Pak RT-nya kasarnya. Apalagi sapi.
Gitu loh, jangan egois dong. Lo kok heboh sendiri? Bapak RT-nya juga heboh, wawancara di mana-mana. Lo saya ngamuk lah, orang di sana pas bersih tegang, udah bicara rasis, udah bicara mengenai harga diri, yang ngamuk lah saya perempuan. Kalau yang nggak ngamuk itu sih berarti malaikat pada diem baik gitu ya. Yang ngamuk lah kok udah ini loh orang mau berniat baik, kok tiba-tiba berbicara tentang harga diri. Emang harga diri mana yang saya jatuhkan? Harga diri siapa? Toh saya juga ibaratnya daging-dagingnya semuanya itu juga buat semua warga yang ada di Lebak Bulus kok. Kenapa kok tidak disembelih di masjid? Satu, karena saya sudah janji sama tukang jegal tim saya di situ untuk menyembelih. Gak ada sebut nama Pak Ganjar, gak ada. Saya di live Instagram baru saya nyebut nama tim Pak Ganjar. Karena politik, berurusan dengan orang-orang terus ada nama Pak Anies. Kenapa? Karena berurusan dengan baliho yang ada depan rumah saya. Sifat ria itu kalau kita pamer, kita gak ada pamer. Dari dulu sudah saya lakukan seperti ini dengan Pak Ustadz. Masalah Pak Ustadz itu tidak komunikasi dengan Pak RT, bukan masalah saya, gak ada masalah dengan saya. Gak ada hubungannya dengan saya. Itu bilang ODGJ itu Kang Mulia. Saya scrot kamu ya, saya screen scrot. Kamu bilang ODGJ untuk siapa? Kalau ternyata memang saya tidak ODGJ, kamu bertanggung jawab ya. Mengatakan ODGJ itu harus harus periksa dulu kepada dokter. Gak usah ngomong segala kebaikan. Bukan ngomong segala kebaikan, ini alur cerita. Kan pada tanya, itu barusan ada yang jangan ngomong betul mami Pak RT-nya salah paham. Iya, lah kalau Pak RT-nya aja kemarin bersih tegang sama ustadznya. Kamu udah ngomong sama saya, kamu udah ngomong ya. Kalau kayak begitu, ya harus ada komunikasi yang baik antara Pak RT sama Pak ustadznya. Bukan tiba-tiba lo marah sama kita, sama ART, sama Pak supir. Mereka juga manusia biasa. Benar. Kenapa harus marah-marah Pak? Tinggal cari solusi, klarifikasi ke sumbernya. Jangan terus dimarah-marahin. Bagaimanapun mau ART kek, mau supir kek, mereka orang biasa. Jadi kasihan kan, kok orang dimarah-marah. Iya, isi paling benar. Ya kan paling benar ikut politik. Kalau saya nggak ikut politik, sorry nggak ada saya pingin jadi apa. Digip terus. Kelihatan RT-nya ngeles lah, iyalah logikanya buang nginiin sapi, lepasin, bukan ngomong oke, saya lepas, bukan ngomong lepas tanggung jawab, saya lepas ini sapinya, nggak ada hubungannya lepas tanggung jawab. Kalau udah lepasin sapi berarti sapinya mau dilepas. Kok nggak nyambung? Kalau nggak diambil jam 7 saya lepas nih sapinya. Beda dengan kalau saya jam 7 tidak diambil ini sapinya, saya nggak tanggung jawab loh. Nah itu lain. Ini loh, kalau jam 7 tidak diambil saya lepas sapinya, bukan lepas tanggung jawabnya. Jangan ngeles Pak. Lucu deh Anda. Giliran diwawancara sama wartawan, maksud saya itu lepas tanggung jawab. Lepas sapi sama lepas tanggung jawab beda. ART lu kompor, enggak lah. ART saya nggak mungkin kompor. ART saya tuh kan cuman statusnya aja ART. ART saya tetap manusia biasa yang punya akal dan pikiran. Ketika dia mengalami tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan, wajar kalau ART saya tiba-tiba merasa tersinggung. Dia manusia biasa kok, jangan pandang bulu Pak. Mau ART, mau orang kaya, mau siapapun itu semua sama. Balik lagi ke adab. Kalau adab kamu tuh baik dan sopan, kita pun akan menyikapi dengan sopan. Kan ini kan Pak RT gitu loh. Bapaknya buat kita, mau jenderal, mau siapapun yang ada di rumah kita, di lingkungan kita, tetap harus tunduk dengan peraturan lingkungan yang dimana mereka ketuanya adalah RT dan RW. Nah kalau saya kemarin marah-marah di situ, ini loh hubungannya saya dengan Pak RT-nya, kenapa sih adik-adiknya sama bini-bininya pada ngamuk-ngamuk semua teriak-teriak. Sabar, biar kita juga nggak teriak-teriak. Akhirnya RT-nya aja teriak, gimana warganya? Jadi kalau terus lucu, giliran kita teriak Pak RT-nya ketawa-ketawa, kita bingung.
Kenapa nih Pak RT tadi habis bentak-bentak terus ketawa-ketawa senyum-senyum? Coba bayangin kalau kalian jadi aku. Ini RT-nya habis bentak-bentak, nunjuk-nunjuk, tiba-tiba senyum-senyum giliran kita balas dengan teriakan. Betul, benar, ada partainya. Mau saya kasih lihat. Nih, saya kasih lihat nih ya. Nih saya kasih lihat. Ini rumah saya ya, nih. Tolong itunya dibawa, itunya handphonenya saya sekaligus kamu ini ambil biar nggak dipotong-potong kita jadi ada videonya ya. Nih, saya kasih lihat gimana caranya kalau ngebalikin di depan. Gimana? Nah, ini flip kamera. Oke. Nah, ini saya kasih lihat ya guys. Ini rumah saya. Ini baleho. Ini baleho sudah beberapa sudah nggak ada tuh baleho semua nih. Ini baleho nih. Ini baleho. Ini baleho. Nah, sebelah kalau kita hitung sebelah dari kiri itu Pak RT. Sebelah ini. Sebelah kanan itu yang bicara teka Tangerang, saya orang Betawi tuh yang pakai kacamata tuh. Yang pakai kacamata. Ah, ya. Ya, oke. Nah, oke. Oke. Ya. Sudah ya. Udah kalian udah tahu kan? Mengenai 100 juta udah. Mengenai 100 juta tadi udah dibilangin kan kalau asisten saya itu bilang kalau saya salah, saya minta maaf. Kenapa? Karena dia bilang kredit banget, udah masalahnya udah kayak begitu, udah pada nunjuk-nunjuk, udah panas. Tapi kalau misal yang didengar oleh ART saya memang minta 100 juta. Yang diminta. Gitu ya. Jadi kalian terserah mau kayak gimana, mau pilihnya seperti apa. Dan dari awal saya loh yang dituduh berpolitik. Ternyata Allah nunjukin ada baleho di situ. Jadi siapa yang berpolitik? Ternyata Mereka pertama buzzer-buzzernya itu menuduh saya berpolitik. Banyak banget diserang di Instagram. Tapi nyatanya mereka sendiri yang berpolitik kan. Ada baleho tuh. Belum jadi presiden udah begitu ya. Gimana kalau mau jadi presiden? Sedangkan kita sebagai warga kalau ada apa-apa di sini, ada keluh kesahnya ya pasti sama RT-nya atau sama RW-nya. Tapi kalau kayak begini, gimana? Kan harusnya kan ART dibawa hati-hati dari kecil Pak, dari kecil sudah punya gangguan telinga. Tinggal dibawa aja. Kalau kamu kepingin mau bantuin untuk mau bawa ya bawa aja. Kalau udah dari kecil ya berarti ada cacat atau mohon maaf atau ada kekurangan fisik. itu pun wah bicaranya udah kasar banget sama orang yang kekurangan fisik. Harusnya kan nggak boleh memandang orang secara fisik. Orang punya kekurangan masing-masing. Pecat aja supirnya itu yang budek. Kita itu harus punya hati, punya empati. Mau budek kayak mau kagak, apalagi orang itu budeknya dari kecil. Kasian. Kita malah nolong, bukan malah ngata-ngatain orang yang mempunyai kekurangan fisik. Gak boleh menghina orang, biar kalau gak ingin dihina. Kak Dewi doain aku lulus, iya sayang, mudah-mudahan kamu lulus ya. Ini gara-gara masalah pendengarannya aja yang kurang udah disuruh pecat. Kasihan lah. Orang kan dia minta kerjaan. Dia minta kerjaan sama saya, kecuali dia minta kerjaan sama orang lain. Yakin mau nikahin perempuan kayak gini? Yakinlah aku kalau orang baik insya Allah dapetnya baik. Biarkan Allah, kamu cuma manusia. Lah kalau saya bercerai ya wajar, dari saya bercerai karena memang saya ditipu dan diselingkuhin. Jadi ngapain? Kecuali saya yang selingkuh duluan atau saya main laki duluan, goda laki orang duluan, baru saya salah. Jadi ngapain? Saya takut. Orang saya punya Allah kok. Kecuali saya nggak punya Allah, saya baru saya takut. Kenapa? Sekarang aja saya udah dilamar. Malah minta nikah mulu. Urusannya sama pilot, urusannya apa? Bukan sama pengangguran. Pilot. Urusannya apa gitu? Kenapa harus
Kenapa harus ngomongin kok belum nikah lah? Kalau belum nikah bukan berarti terus baru setahun saya cerai. Bukan berarti itu saya dapat azab belum nikah. Ya memang kan orang mau nikah itu butuh yakin hati dulu. Bukan terus kemudian karena perempuan kayak saya ini diazab jadi saya nggak nikah. Baru setahun saya cerai. Nggak ada hubungannya. Hubungannya sekarang masalah sapi. Punya empati kok emosi lah. Gimana nggak mau emosi? Dikeroyok dengan beberapa pria bersih tegang ngomongin tentang ras sambil nunjuk-nunjuk. Tanya sama perempuan seluruh Indonesia, dibentak sama laki-laki aja pasti nangis perempuan. Karena perempuan itu hatinya lembut. Kang Mulia kabur, takut itu Kang Mulia yang ngatain gue. Pak Ustadznya warga di situ, iya. Jadi ini Pak Ustadz warga di sini. Saya warga di sini, RT-nya juga warga di sini. Sama-sama RT 6 RW 4. Jadi aku mah nggak kaget kalau di TikTok ngata-ngatain aku, kebanyakan buzzer. Coba tanya sama perempuan-perempuan atau tanya sama ibu kamu. Dibentak sama bapakmu nangis nggak? Karena saya tidak pernah dibentak sama bapak saya. Loh, kalau dia bentak aku ya aku pasti akan nangis lah, aku pasti akan marah. Emosi. Namanya juga dibentak. Mungkin itu Mbak Rosnya nggak ngomong sama ustadznya, udah ngomong kok kalau nitip. Sebentar, ntar lagi habis syuting pulang ibu akan diambil. Punya halaman kok nitip. Loh kalau punya halaman kok nitip, sekarang siapa yang mau bawa? Perempuan-perempuan itu. ART itu kejem banget kau. ART itu perempuan cuma 3. Suruh bawa sapi yang segitu gedenya. Nah ini sapi kan masa nggak lihat dari awal sapi ini datang dadakan. Siapa itu barusan? Baru masuk lu ya? Baru ikut gabung. JNCK. Iya, buzzer. Masa beli sapi, Mas, aku kasihan kemarin Mbak Dewi disorakin warga. Warga di situ bela aku semua kok. Dia nyorakin aku, dia bilang, ini aku nanti upload ya di sini ya. Malah mereka sorakin aku, hidup Mbak Dewi Persik gitu loh. Hidup Mbak DP gitu loh. Mereka warga-warga di Lebak Bulus semua sayang sama aku. Nggak ada yang mereka bilang, disorakin sama warga, nggak ada. Warga di sini semua rata-rata sayang sama aku. Malah semua hidup Mbak DP. Berarti kan yang introspeksi ada apa sama RT-nya? Gitu doang sih. Sampai nangis-nangis, ibu-ibu bilang sabar ya Mbak DP, sampai pelukin saya. Banyak ada videonya, nanti aku upload di sini. Orang lagi yang ngasih